Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan yang telah menyertai kita dan memelihara kita dalam sepanjang hidup kita. Sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan dan kita boleh dipanggil kembali beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengundang jemaat yang ada di tempat ini dan juga setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing, sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita. Kita boleh dengan benar-benar fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaatnya Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh menolong kita sehingga kita boleh dapat diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun pada saat ini kita masih beribadah secara online dari rumah masing-masing, tidak menghalangi kita untuk kita boleh dengan sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang pada jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam ibadah pada hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Mari jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari pada saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau menjadi penyembah-penyembahnya di dalam kehidupan kita. Selalu menyembah-Mu. Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikanku damai dan sejahtera.
Menjaga jiwa senantiasa asa, penuntun hidupku, pelita jalanku, kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanku, itulah rinduku, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Kita katakan kembali, Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan. Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikanku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku, kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu, selalu menyembahmu. Jadikan diriku tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu beserta sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Menyenangkanku, itulah rinduku, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Menyenangkanku, itulah rinduku, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikanku penyembahmu, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Benar Tuhan, seperti pujian ini, kami rindui Tuhan menjadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, yang menyembah-Mu ya Tuhan dengan segala hidup kami, segala pikiran kami, segala tingkah laku kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi ibadah-Mu, menjadi ibadah yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, diri kami, setiap kami yang pada saat ini beribadah, supaya kami boleh menemukan dan berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah ini, dan mengalami pemulihan, mengalami belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah ini Tuhan, menjadi ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk lebih dalam lagi, untuk memuji dan menyembah Engkau.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita akan membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 13. Kita akan membacanya bersama-sama. Yesaya pasal 41 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Demikianlah pembacaan petunjuk hidup baru. Pada saat ini mari kita mau menghadap Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. 1 Korintus 7 ayat 23 berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang telah menembus kita. Kita naikkan nyanyian dari KPPK nomor 124. Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Bait yang kedua. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Biar musik tetap mengalun dengan lembut. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita dengan jujur mengakui akan segala kelemahan kita, memohon belas kasihan Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau yang menjadi Tuhan atas hidup kami, Engkau yang menjadi empunya hidup kami, Engkau yang menilik hati kami, dan tidak ada satupun yang Tuhan yang tersembunyi di hadapan Engkau. Apa yang menjadi hasrat kami, apa yang menjadi keinginan kami ya Tuhan, yang menyimpang dari kehendak-Mu ya Bapa. Hal-hal yang seharusnya kami lakukan, namun tidak kami lakukan. Sebaliknya hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan, itu yang kami lakukan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau mengampuni dan melayakkan kami. Darah-Mu yang kudus, yang telah Engkau curahkan di Kalvari, menolong kami ya Tuhan, membawa kami untuk semakin belajar hidup seperti-Mu ya Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, semakin disempurnakan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, hidup yang menjadi saksi dimanapun ya Tuhan kami ditempatkan. Inilah Tuhan setiap pribadi kami, tanpa kecuali ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, dan segala kelemahan kami, pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita naikkan kembali bait yang ketiga. Di depan taktanya sekarang ku bertelut. Di depan taktanya
Tuhanku, bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk kembali kita boleh membuka Alkitab kita kembali. Dan kita akan membaca secara bertanggapan, yaitu yang terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Satu nats yang sangat kita kenal. Tuhan gembalaku yang baik, saya akan membacakan yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan membacakan kembali ayat yang keempat secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pernyataan Tuhan adalah ya dan amin, janji Tuhan yang pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua boleh merasakan akan penyertaan Tuhan kalau kita ada sampai pada hari ini di dalam kehidupan kita. Itu bukan karena kuat kita, tetapi karena Tuhan yang boleh memimpin langkah demi langkah dari kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan kembali menaikkan satu nyanyian dari KPPK nomor 234. Oh Tuhan pimpin jalanku. Oh Tuhan pimpin jalanku melewati hidupku. Ku lemah, Kau maha kuasa, tangan-Mu memegangku. Roti surga, berikanlah padaku. Berikanlah padaku. Pancarlah sumber air hidup, agar ku tak dahaga. Ku dilindung dan dipandu, agar ku tak tersesat. Oh Tuhanku yang perkasa, jadilah perisaiku. Jadilah perisaiku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan naikkan bait yang ketiga. Walau arus sungai Yordan sangat keras dan menakutkan, dan Kau yang menyeberangkanku hingga tiba Kanaan. Ku mau puji, ku mau puji, ku mau puji Dia. Ku mau puji Tuhanku. Kita tetap berdiri dan mari
Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, satu tema yang sangat indah, penyertaan Tuhan di masa pengembaraan. Kita akan belajar bagaimana kisah Ishak dalam kisah perjalanan pengembaraannya, bagaimana berkat Tuhan menyertai Ishak. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan yang sama yang menyertai kehidupan kita sampai pada hari ini. Dan kita percaya bahwa tak satu pun yang dapat memisahkan kita. Kasih karunia Tuhan yang boleh memegang erat kita. Tak satu pun. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniaya Kau, penderitaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Saking penyakit pencobaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabat. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu Tuhan, sahabat.
sakit penyakit percobaankah? Sakit penyakit pencobaankah? Tak satu pun, tak satu pun yang dapat memisahkan. Tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Pada hamba-Nya kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan memperkenankan kami menikmati Engkau dalam peribadahan kami sekalipun itu melalui online. Dan di tengah-tengah ibadah kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, beri kami konsentrasi yang baik. Kami menyerahkan hati pikiran kami. Tuhan silakan Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 26 ayat 23 sampai 33. Saya akan membacakannya bagi kita dari sini. Silakan Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Kejadian pasal 26 ayat 23 sampai 33. Beginilah firman Tuhan. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pihol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, sebab kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepada mereka, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah kehidupan Ishak di dalam imannya kepada Tuhan, saya melihat suatu fakta atau suatu realita kehidupan orang-orang percaya. Ada kalimat yang sering terlontar dari ucapan banyak orang. Mengatakan begini, hidup itu bagaikan roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Penulis kitab Pengkhotbah juga di dalam hikmatnya mengatakan bahwa di bawah matahari segala sesuatu ada waktu dan masanya. Ada waktu untuk lahir atau meninggal, ada waktu untuk senang atau menangis, ada waktu untuk menanam atau menuai, ada waktu dalam kesulitan dan kemudahan hidup, dan lain sebagainya. Tetapi tidak lupa disambung dengan kalimat,
segala sesuatu yang Allah kerjakan indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita telah mendengar bagaimana Ishak hidup di dalam berkat Tuhan. Sekalipun demikian, dia mengalami kesulitan dan tantangan, yaitu rasa iri hingga dibenci dan diusir oleh orang Filistin. Ini memberikan kita suatu pelajaran tentang hal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita melalui kisah Ishak ini di tanah orang Filistin. Yaitu meskipun janji Tuhan kepada Ishak untuk selalu menyertai dan untuk selalu memberkati, tidak serta-merta membuat kehidupan Ishak tidak menghadapi kesulitan dan tantangan dalam kehidupannya. Demikian juga dengan Abraham ayahnya. Sekalipun Allah telah berjanji kepada Abraham untuk memberkati, menyertai, bukan berarti dengan serta-merta Abraham tidak mengalami tantangan kesulitan hidup. Dalam Alkitab, Tuhan berkali-kali berfirman kepada umatnya yang beriman kepadanya, "Jangan takut, aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau." Bapak Ibu Saudara, janji firman Tuhan ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Melalui kisah hidup Ishak ini, janji Tuhan kepadanya, jikalau kita terapkan di dalam konteks kehidupan kita saat ini, bahwa janji Tuhan juga berlaku bagi kita pada saat ini. Tuhan berjanji menyertai, Tuhan berjanji memberkati, tetapi itu tidak berarti bahwa kesulitan dan tantangan hidup tidak akan kita lewati. Kesulitan, tantangan pasti selalu ada, tetapi janji Tuhan yang pasti, yaitu senantiasa menyertai dan memberkati kita. Tatkala keadaan sulit diperhadapkan bagi kita, selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Sebuah lirik lagu yang begitu bagus mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, kadang mendung, kadang gelap, kadang hujan, tetapi Tuhan berjanji untuk selalu memberkati dan menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata, selalu bagus, tetapi Tuhan berjanji untuk selalu menyertai. Inilah yang saya maksud tadi, realita kehidupan anak-anak Tuhan. Kita tidak kebal terhadap kesulitan dan tantangan. Ketika masalah dan kesulitan datang, disitulah sebenarnya kita disadarkan betapa lemahnya kita untuk berdiri di atas kaki kita, berdiri di atas kekuatan kita sendiri, kalau Tuhan tidak menopang kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana Ishak menghadapi realita kehidupan yang naik turun, realita kehidupan yang tidak mulus, realita kehidupan yang tidak rata, sekalipun Tuhan telah berjanji untuk memberkati dan menyertai. Ishak tetap teguh pada iman kepada Allah dan memelihara persekutuan dengan Tuhan. Di dalam ayat 23 dikatakan, di situ ia pergi ke Beersheba. Ketika Ishak pergi ke Beersheba, mungkin dia sedang dalam keadaan gelisah, memikirkan keadaan yang tidak menentu, merenungkan keadaan yang tidak pasti, dan merenungkan bahwa dia tidak bisa menetap di satu tempat. Dan ketika pikiran-pikiran itu yang menumpuk menguasai pikirannya, membuat dia kacau, menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan kegelisahan, bahkan menimbulkan ketakutan yang hebat dalam hidup Ishak. Dan pada malam yang sama, ketika ia dengan lelah menghadapi kehidupan, fakta, realita yang ada, Allah datang untuk memberikan penghiburan, kekuatan, menenangkan jiwanya. Mungkin dia khawatir orang-orang Filistin akan mengikutinya, tidak akan membiarkan dia tinggal dalam satu tempat dengan aman. Tetapi di situ janji Tuhan kembali diulangi kepadanya, mengatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Allah sangat memahami Ishak. Penolakan dan pengusiran yang dialami oleh Ishak membuat dia takut, gelisah, mungkin khawatir akan keselamatan keluarga besarnya di sana. Dan ketakutannya hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan janji Tuhan. Pemeliharaan Allah terhadap anak-anaknya sebenarnya sungguh unik, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa pahami, kita tidak bisa tebak, bahkan di luar akal manusia. Tetapi satu hal yang Alkitab ajarkan kepada kita, bahwa Dia selalu datang tepat pada waktunya. Ketika manusia di sekeliling kita mungkin berkhianat bagi kita, jahat kepada kita, kita dapat penghiburan. Kita harus meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang menjadi pertolongan dalam kehidupan kita. Allah adalah Allah yang setia, Allah adalah Allah yang maha baik, yang tidak pernah mengecewakan umatnya, sehingga hanya kepada Allah sajalah tempat kita untuk kembali, hanya kepada Allah sajalah tempat kita memperoleh ketenangan, keselamatan, dan penghiburan. Ketika harapan-harapan kita dikecewakan oleh manusia, saatnya Allah menunjukkan harapan-harapan yang sejati, penghiburan-penghiburan yang sejati ditunjukkannya kepada kita. Karena pada saat itu, dengan murah hati Allah menampakkan diri kepadanya. Ketika orang Filistin mengusirnya, ketika orang Filistin membencinya, dan dia harus mengungsi ke tempat lain, Allah justru datang mengunjunginya, memberi dia jaminan, memberi dia kekuatan, dan memberikan dia harapan yang baru kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sedang berada di fase di mana tantangan berat sedang kita alami. Tetapi kita harus percaya bahwa Allah selalu datang tepat pada waktunya. Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang baik. Tidak pernah membiarkan kita di dalam pergumulan tanpa pertolongan dari Tuhan. Dengan demikian, kesadaran akan pemeliharaan Tuhan bagi kita sesungguhnya akan menghasilkan suatu gairah, akan menghasilkan suatu dorongan di dalam diri kita. Gairah dan dorongan apa yang saya maksud Bapak Ibu Saudara? Penghiburan dan pengharapan yang Allah berikan kepada kita melalui firman-Nya, itu seharusnya membangkitkan gairah, membangkitkan semangat kita untuk beribadah kepadanya. Yang dengannya Allah dimuliakan dan hubungan kita dengan Allah di surga dipelihara. Ishak sungguh mengalami semangat yang baru, Ishak mengalami gairah yang baru dalam relasinya dengan Allah, kembali dibangkitkan, dikobarkan karena perjumpaan dengan Allah pada malam itu. Ishak lalu mendirikan mezbah, di situ lalu beribadah kepada Tuhan, bahkan ia mendirikan kemahnya dan tinggal di situ. Bapak Ibu Saudara di Tuhan, setelah Ishak mengalami yang namanya saya sebut kekeringan rohani pada saat itu, kerapuhan bahkan kejenuhan akibat persoalan hidup yang bertubi-tubi yang dia alami, Allah kini hadir memberikan kesegaran baru, memberikan pemulihan rohani, memulihkan jiwanya yang lesu. Inilah yang disebut dengan kebangunan rohani. Hati yang telah dipulihkan, jiwa yang telah dibangkitkan, iman yang telah diteguhkan, menghasilkan kerinduan yang terus-menerus untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berelasi kepada Allah dalam persekutuan yang kudus dengan Dia. Ingin selalu tinggal di hadirat Tuhan, maka di sanalah kita menikmati Allah, di sanalah kepuasan sejati kita temukan. Bapak Ibu Saudara,
Penyataan Allah kepada seluruh umat manusia dinyatakan melalui umat pilihannya. Di dalam perjanjian lama, Allah tidak menyatakan diri secara langsung kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi melalui umat pilihannya lah bangsa-bangsa lain dapat menyaksikan kemahakuasaan Allah. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain dapat melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Demikian juga sejak dari zaman dahulu melalui umat pilihannya, melalui orang pilihannya dari Abraham, di mana melalui Abraham bangsa-bangsa di sekelilingnya melihat kekuatan kedaulatan Allah dalam kehidupan manusia. Dan juga di dalam kehidupan Ishak. Di dalam kehidupan Ishak, Allah ingin menyatakan diri terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan Ishak menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan Allah, menyatakan kedaulatan Allah, menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa perhatikan setelah kepada Abraham Allah menyatakan diri, memberkati dan menyertai hingga bangsa lain mengakui bahwa Allah Abraham adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Melalui Ishak, Allah memakainya sebagai saksi hidup atas kedaulatan dan kuasa. Kita bisa perhatikan di dalam kisah ini, di mana kini Allah bisa memutarbalikkan keadaan. Dulu mereka yang membenci dan mengusir Ishak, sekarang mereka meminta perdamaian dan mendatangi Ishak. Dulu mereka yang merendahkan Ishak, sekarang mereka justru mengagumi Ishak. Dulu mereka yang meremehkan Ishak, sekarang mereka menyeganinya. Dulu dianggap musuh, sekarang dianggap berkawan. Dulu mereka tidak mengenal dan tidak mengakui Allah Ishak, sekarang mereka mengakui dengan mulut dan melihat dengan mata mereka bagaimana Ishak diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini adalah realita atau fakta kehidupan anak-anak Tuhan. Kadangkala kesulitan dan kesusahan Tuhan izinkan, dan itu dipakai Tuhan untuk menjadikan kita dewasa, semakin siap, semakin kuat melatih kita untuk menghadapi padang pengembaraan kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang Alkitab ajarkan juga kepada kita bahwa Tuhan mampu mengubah segala sesuatu dari yang sulit bagi kita menjadi mudah. Allah berdaulat mengubah segala sesuatu, memutarbalikkan keadaan dari kebencian menjadi perdamaian, mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut, mengubah musuh menjadi teman, mengubah lawan menjadi kawan. Allah mampu mengubah ketakutan menjadi damai sejahtera. Allah bisa mengubah kepahitan menjadi rekonsiliasi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah bisa mengubah keadaan kita. Percayalah, Allah bisa mengubah keadaan saya. Allah bisa mengubah keadaan Bapak Ibu Saudara. Semustahil apapun itu bagi kita. Oleh karena itu, mari mempercayakan hidup di dalam tangan Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam Mazmur. Di dalam kitab ini, kita diingatkan kembali bahwa Allah mampu mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam Mazmur pasal 107 ayat 35 sampai 38. Mazmur pasal 107 ayat 35 sampai 38, saya akan membacakannya bagi kita kepada Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 107 ayat 35 sampai 38 berbunyi demikian. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar
dan mereka mendirikan kota dengan kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Bapak Ibu Saudara, bermula di mana? Di padang gurun, di padang pasir yang mustahil ada sumber air di sana, yang mustahil bisa tumbuh tanaman di sana, tetapi Tuhan membuatnya menjadi kolam air, menjadi sumber mata air yang membual-bual sebagai pancaran-pancaran mata air, bahkan bisa menjadi lahan yang begitu subur, orang-orang bisa hidup di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah fakta kehidupan manusia. Biarkanlah hidup kita dibentuk oleh tangan Tuhan, maka Allah mampu mengubah keadaan kita sesulit apapun itu. Apa pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini? Mungkin kita sedang menghadapi keadaan-keadaan yang begitu sulit, membuat kita hilang harapan, membuat kita terpuruk, membuat kita khawatir, gelisah, takut, dan lain sebagainya. Entah dalam bidang ekonomi di masa pandemi, sakit penyakit, hubungan yang krisis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Mari saya mengajak kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan, percaya akan janji Tuhan. Suatu saat Tuhan pasti akan menyatakan kehendaknya pada waktu yang tepat. Tetap teguh di dalam iman, percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana respon Ishak menanggapi permintaan perdamaian dan perjanjian Abimelekh? Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Penulis Amsal mengatakan demikian. Dan lagi mengatakan, hati raja-raja itu ada di tangannya seperti batang air. Dan jika ia mau, dia pasti akan mengubah hati mereka. Seperti mata air di tangan Tuhan, dialirkan kemana ia mau. Dibentuk, dikuasai, dikendalikan oleh Tuhan. Maka jikalau Allah mau ada perdamaian, maka terjadilah perdamaian. Dia pasti mengubah hati mereka sedemikian rupa, dari kebencian, kedengkian, permusuhan, menjadi kebaikan, menjadi perdamaian demi kebaikan umatnya. Bapak Ibu Saudara, Allah memberkati Ishak karena Allah ingin menjadikan Ishak sebagai alat untuk menyatakan kuasanya kepada bangsa-bangsa lain. Kita harus menyadari ini. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan mengizinkan kita untuk menyombongkan diri. Berkat Tuhan bukan tiket bagi kita untuk sombong. Jikalau Tuhan memberkati kita, itu artinya Tuhan punya maksud dalam kehidupan kita. Tuhan menjadikan kita alat untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan Dia di tengah-tengah dunia ini. Jadi jikalau kita ingin diberkati, jikalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong pelihara saya. Dengan demikian juga kita siap untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan, menceritakan, menjadi saksi bagi dunia. Bukan justru melupakan dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seharusnya anak-anak Tuhan semakin dilimpahkan berkat oleh Tuhan, semakin bergairah untuk bermurah hati kepada sesama. Semakin diberkati, semakin ingin menebarkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kita bisa belajar dari kehidupan Ishak. Ishak tidak menyimpan kebencian sama sekali. Dia tidak balas dendam sama sekali. Tetapi lihat pada saat itu Ishak menerima perdamaian itu, bahkan menerima tawaran perdamaian itu, bahkan menjamu mereka, menyambut mereka dengan baik, memberi makan mereka. Biarlah melalui berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, kita semakin bergairah untuk mengasihi sesama, kita semakin bergairah untuk bermurah hati terhadap sesama.
Dengan demikian, kita menjadi alat di tangan Tuhan dalam menyampaikan kasih kepada dunia. Dari sikap Ishak ini, saya melihat ada suatu kedewasaan iman. Lalu dari mana kita bisa melihat bahwa Ishak menunjukkan kedewasaan iman? Kedewasaan iman Ishak terlihat melalui kerendahan hati. Ishak sungguh rendah hati, tanpa dendam, tanpa sakit hati, menerima kedatangan orang-orang yang dulunya memusuhinya, yang dahulu iri dengki kepadanya, yang dahulu mengusirnya, dahulu tidak senang dengan kesuksesannya. Jika berkat Tuhan membuat seseorang tinggi hati, itu celaka. Dia sedang berada di ambang kehancuran. Karena Amsal mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, berusahalah hidup damai kepada semua orang dan kejarlah kekudusan. Dan inilah hidup orang beriman. Hidup yang telah menerima kasih karunia Allah adalah hidup yang rendah hati. Sekalipun itu kepada orang-orang yang membencinya. Dan Ishak menerimanya dengan senang hati dan menerima perdamaian itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita, setiap kita supaya dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, keadaan-keadaan sulit yang kita alami hendak membuat iman kita semakin dewasa, semakin naik tingkat, semakin naik level, semakin bertumbuh. Orang percaya tidak kebal terhadap dosa dan pencobaan. Memang ini kita akui. Tetapi di dalam hal itu, di dalam tantangan-tantangan yang ada, Allah ingin melatih kita untuk mampu bertahan di dalam iman kepadanya. Berbicara mengenai kebal terhadap pencobaan dan dosa, berbicara mengenai kekebalan, saya teringat terhadap vaksinasi yang sedang berlangsung di bangsa kita. Yang sedang berlangsung juga di seluruh dunia pada saat ini. Dan hampir semua orang yang telah divaksin, termasuk saya yang telah divaksin pertama, Bapak Ibu Saudara, mengalami efek samping yang tidak menyenangkan selama divaksin. Tetapi efeknya memang berbeda-beda. Ada yang efeknya parah, berat, ada yang ringan. Kalau saya efeknya ringan, cuma agak pegal beberapa hari, setelah itu sudah hilang. Bapak Ibu Saudara, entah itu lengan yang bengkak atau demam atau lemas dan lain sebagainya. Dari situ saya memperoleh suatu pelajaran tentang kehidupan, pengertian tentang kehidupan. Terkadang kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, di saat kita berpikir seharusnya semuanya harus baik-baik saja. Justru di saat tenang, kalau tiba-tiba keadaan berubah dan membuat kehidupan kita berputar arah, Tuhan menghendaki imun kita kuat terhadap dosa dan pencobaan. Tuhan sedang memvaksinasi kita, melatih kita untuk kuat terhadap dosa dan pencobaan. Tuhan menghendaki kita supaya kita naik level, bertumbuh semakin kuat. Sekalipun dalam prosesnya kita mengalami suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Tuhan mengizinkan kita mendapatkan vaksin yang sebenarnya itu adalah virus yang dilemahkan. Karena Tuhan tahu kita pasti dapat menanggungnya. Tuhan menghendaki kita bisa kuat melewati tantangan hidup ke depan. Melatih kita untuk tetap kuat bertahan menjalani pengembaraan kita selama hidup di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jikalau kita diizinkan Tuhan mengalami masa-masa sulit, bertahanlah, tetap kuat teguh. Itu menjadi latihan bagi kita. Untuk kita bisa melewati sulitnya kehidupan, pengembaraan kehidupan ini di masa-masa berikutnya. Kita juga bisa belajar dari kehidupan Ishak. Belajar siklus naik turunnya kehidupan. Tetapi siklus naik turun itu semakin lama semakin meningkat.
di mana kadangkala Ishak menerima berkat Tuhan begitu bahagia, kadang-kadang berada di titik terendah kehidupannya. Tetapi Tuhan datang lagi untuk meneguhkan imannya, lalu naik lagi, lalu kadang Ishak dia mengalami masa sulit dan turun lagi, begitu seterusnya. Semakin naik, semakin disempurnakan, hingga sampai kepada kesempurnaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan ini, mulai dari keadaan di mana Ishak datang sebagai pendatang, orang asing, lalu diberkati, dipelihara. Setelah itu siklusnya turun, dibenci dan diusir. Namun diberkati Tuhan kembali, bahkan lebih lagi menjadi kesaksian hidup bagi bangsa-bangsa. Dan di sini kita melihat bagaimana kedaulatan Allah dalam segala berkat atas umatnya. Dan kita melihat dengan peristiwa pengusiran itu, Ishak selalu disadarkan bahwa ia hanyalah pengembara di negeri orang Filistin. Ishak disadarkan bahwa dia hanyalah pendatang, orang asing di negeri itu. Dia harus kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Itu bukan tempat tinggalnya. Demikian juga dengan kita saat ini, Bapak, Ibu, Saudara. Dengan adanya kesukaran-kesukaran di dunia ini, bahkan kita mengalami penolakan di dalam dunia ini. Itu harusnya menyadarkan kita bahwa kita juga hanyalah sebagai pengembara di dunia ini. Kita hanya sementara di dunia ini. Kita hanya pendatang di dunia ini. Dan dunia ini bukanlah tempat kita yang kekal, bukan tempat kita yang sejati, yang abadi. Karena tempat kita yang abadi adalah kembali kepada tempat yang telah dipersiapkan Tuhan, yaitu surga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh di dalam iman kita kepada Allah, tatkala kita mengalami penolakan, kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan di dalam dunia yang sementara ini. Bagian kisah Ishak hari ini juga menyatakan kepada kita bahwa berkat Tuhan tidak dibatasi oleh kesulitan-kesulitan kita. Allah memiliki banyak cara untuk menggenapi janjinya dan menyatakan pemeliharaannya kepada umatnya. Kita bisa melihat campur tangan Tuhan selalu ada atas anak-anaknya sekalipun di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kebencian Abimelekh kepada Ishak berujung kepada pengusiran. Pada saat itu Allah menggunakan cara yang tidak menyenangkan itu untuk menggiring Ishak kembali ke Sheba. Dan Sheba merupakan tempat yang dahulunya dipakai oleh Abraham untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan Allah datang kepada Ishak dan beribadah kepada Tuhan juga di sana. Di Beersheba Ishak diingatkan kembali akan janji penyertaan dan berkat Tuhan. Sehingga di sanalah Ishak mendapat kekuatan baru, diangkat dari pengharapan dan pemulihan. Diangkat dari keterpurukan yang dialaminya kepada kebangkitan, kepada pemulihan dan pengharapan yang sejati. Kadangkala keadaan pahit dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita kembali kepadanya. Keadaan yang tidak menyenangkan kadangkala membuat kita mencari Tuhan. Dan di sanalah kita mengerti betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita terus kuat. Mari kita terus berpegang pada iman kita kepada Allah di dalam pengembaraan kita di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang lebih jelas lagi menjelaskan dalam hati kami, bahkan memberikan kami kekuatan untuk melakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan biarlah Tuhan yang terus menolong kami untuk semakin percaya teguh di dalam iman kepada Tuhan, sekalipun di dalam perjalanan pengembaraan kami di dalam dunia ini, peristiwa yang tidak menyenangkan, penolakan, hal-hal yang pahit, bahkan tantangan kesulitan yang kami alami, kadang-kadang menghampiri,
Tetapi kami tahu, yakin satu hal, Tuhan terus memelihara kami. Engkau jadikan itu semua sebagai sarana bagi kami mendewasakan iman kami. Bahkan kami bisa menjadi alat tangan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita pada siang ini akan menyimak Warta Minggu pada tanggal 9 Mei 2021. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati akan pelayanan dan kehidupannya. Yang kedua, kami menyambut dengan sukacita untuk jemaat yang mengikuti ibadah, baik yang ada di sini ataupun yang di rumah secara online, dengan setia mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kita, sehingga kita pun boleh terus diberikan kesetiaan untuk boleh terus beribadah kepadanya. Yang ketiga, gereja sudah mengadakan program diakonia untuk membantu jemaat dalam kondisi COVID-19 pada saat ini. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan diakonia ini dapat menghubungi majelis ataupun melalui masing-masing ketua PW-nya. Dan juga apabila ada jemaat yang ingin membantu mendukung program diakonia ini, dapat membantu secara materi ataupun sembako yang bisa ditransfer melalui rekening bank yang telah disediakan. Yang keempat, diberitahukan kepada setiap kita bahwa katekisasi sudah berjalan dan akan dilaksanakan setiap hari Kamis pada jam 7 malam. Kemudian kita bersyukur karena gereja menyediakan video renungan harian yang telah dibagikan melalui WA. Kiranya setiap kita yang menerimanya dapat melihat dan mendengarnya. Lalu yang berikutnya, diberitahukan agar kita boleh terus setia mengikuti kegiatan rohani di gereja agar kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang berikutnya, diberitahukan bahwa pada tanggal 13 Mei 2021 akan diadakan ibadah HUT GP Kris Pasar Baru pada pukul 10 pagi yang akan dilaksanakan secara tatap muka dan juga online. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah secara tatap muka, agar dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui link yang tertera pada undangan ibadah sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh gereja. Lalu yang berikutnya, untuk menghadapi masa pandemi virus COVID-19 pada saat ini, diharapkan kepada semua jemaat untuk boleh selalu bersandar kepada Tuhan dan boleh tetap menjaga kesehatan sesuai dengan prokes yang sudah dianjurkan. Kita juga dapat melihat pokok doa yang sudah tertera di warta. Mari kita boleh bawa setiap pokok doa ini di dalam doa syafaat kita. Lalu yang berikutnya, mari kita lihat dan membaca statistik kehadiran dan jumlah persembahan minggu lalu yang tertera di warta. Apabila terdapat kesalahan, jemaat dapat menghubungi kepada bendahara majelis. Dan kita juga dapat melihat tema khotbah selama bulan Mei yang sudah tertera di warta. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mau memberikan persembahan
dapat ditransfer melalui rekening gereja yang sudah tertera di warta. Berikutnya, diberitahukan kepada jemaat agar dapat melihat jadwal pelayanan untuk minggu depan. Kiranya setiap pelayan dapat mempersiapkan diri. Berikutnya, kita juga dapat mendukung dan saling support kepada setiap jemaat dengan memberikan ucapan ulang tahun bagi setiap Bapak Ibu saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun pada bulan Mei ini, dan juga bisa mengucapkan wedding anniversary bagi Pak Sutri yang merayakan pada bulan Mei ini. Lalu yang terakhir, di bagian terakhir warta sudah ada renungan dari ringkasan khotbah minggu lalu, supaya kita bisa lihat dan baca kembali agar kita terus mengingatkan kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Demikian warta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang semua untuk boleh berdiri. Kita sama-sama menyebutkan visi dan misi gereja kita. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memimpin ibadah kami. Tuhan telah campur tangan sehingga kami boleh menikmati sukacita dalam beribadah hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami boleh dengar. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang memberkatinya di dalam hati kami dan menuntun mengajar setiap kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan di dunia ini untuk hidup selalu melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa meletakkan dalam tangan Tuhan untuk ibadah pada tanggal 13, di mana kami jemaat-Mu di tempat ini akan beribadah tatap muka secara terbatas dan sekaligus ibadah online. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberkati ibadah ini sehingga dapat berlangsung dengan penuh pertolongan Tuhan. Kami boleh menikmati campur tangan-Mu, kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu, sehingga ketika kami duduk bersama, boleh bertatap muka dalam ibadah yang terbatas ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang menjaga kami di masa-masa pandemi ini. Jauhkanlah dari penyebaran wabah virus corona. Biar Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang karena anugerah-Mu Engkau menggerakkan kami boleh datang beribadah, berkumpul bersama secara terbatas. Berikan kami kesehatan Tuhan, sehingga setiap kami boleh menjadi saluran berkat-Mu satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan yang akan Engkau percayakan ambil bagian di dalam ibadah
kenaikan-Mu Tuhan Yesus, dan HUT GP Kris Pasar Baru yang ke-27. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memimpin, baik itu yang memberitakan firman-Mu, yang memimpin puji-pujian, singer, pemain musik, juga majelis yang melayani, sehingga semua kami Tuhan boleh menjadi alat di tangan-Mu. Roh Kudus berkuasa atas kami, berikan kami hikmat, berikan kami pertolongan-Mu, kuasa-Mu, sehingga dalam pelayanan ini Tuhan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi jemaat-Mu, baik yang ada di sini yang akan ikut ibadah maupun setiap jemaat yang akan beribadah di rumah. Mereka boleh memuliakan Engkau, mereka boleh merasakan pertolongan-Mu, merasakan kehadiran-Mu melalui pelayanan kami, dan terlebih kiranya kemuliaan Tuhan yang senantiasa menaungi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan di dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini di dalam pergumulan, sakit penyakit, masa pemulihan, masalah ekonomi, bahkan jemaat-Mu yang merencanakan pernikahan, bahkan ibu-ibu yang hamil Tuhan. Kami berdoa bagi mereka semua, Engkau yang kiranya memelihara, menolong. Engkau yang memberikan kami hikmat di dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami lewati. Biarlah kami boleh belajar mengerti kehendak-Mu dan mempermuliakan Engkau, sehingga dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami lewati ini, membawa kami boleh semakin mendekatkan hidup kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang terus menjaga bangsa ini. Kami tahu bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, yang beragam dengan segala suku, bahasa, agama, dan banyak hal yang membedakan setiap kami. Tetapi Tuhan, Engkau yang mempersatukan kami sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan kami tahu Tuhan, banyak orang-orang yang ingin memperalat keragaman ini untuk menghancurkan kesatuan bangsa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya. Jagalah bangsa kami, peliharalah kesatuan bangsa ini. Bahkan Engkau berkati pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, menteri, kabinet, para wakil-wakil rakyat di DPR, seluruh kepala-kepala daerah. Engkau yang mempercayakan tugas dan jabatan ini, maka beri mereka hikmat Tuhan, untuk bisa menjalankan tugas turut kehendak-Mu, menjaga kesatuan bangsa, dan juga Tuhan melakukan keadilan dan terlebih memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di tengah-tengah pandemi ini, perjuangan yang kami hadapi adalah sebuah perjuangan yang berat. Maka Tuhan, tolonglah agar rakyat Indonesia dan pemerintah bersatu hati untuk memutus rantai penyebaran wabah virus corona ini. Baik program pemerintah lewat vaksinasi, Tuhan berkati itu semua. Bahkan masyarakat Tuhan terus Engkau beri kesadaran agar kami mendukung program pemerintah, baik lewat vaksin maupun tetap menjaga protokol kesehatan. Sehingga kami Tuhan boleh berbagian di dalam kasih karunia Tuhan, untuk membawa bangsa ini semakin lebih baik, bahkan untuk bisa keluar dari pandemi ini. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Maka kami juga tidak lupa membawa ucapan syukur kami sebagai persembahan kami, karena Tuhan telah memelihara kami. Persembahan yang kami bawa ini Tuhan, kiranya Engkau kuduskan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, maka akhirnya kami akan memasuki minggu yang baru ini. Kami percaya bahwa setiap kami Engkau pelihara Tuhan. Engkau akan memberkati pekerjaan kami, keluarga kami, usaha, semua hal Tuhan. Dalam perjalanan keluar masuk kami di minggu yang baru ini. Kiranya Engkau Tuhan, Allah yang Maha Pengasih. Engkau Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami, yang akan berkuasa dan memimpin hidup setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Dan yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.